Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif oleh Leni Veronica Purba dalam materi bimbingan konseling. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Leni Purba dalam pelajaran bimbingan konseling. Topik kita hari ini masih sama seperti topik kita minggu lalu, yaitu mengenai mengisi waktu luang. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu yuk, apa sih arti dari mengisi waktu luang? Waktu luang dapat diartikan sebagai waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka dan merujuk kepada segala kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan. Mengisi waktu luang yang dimaksud bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tetapi kamu harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Misalnya, kamu merasa sudah capek belajar, jenuh seharian, capek nih, butuh refreshing, butuh rekreasi. Tapi kamu jadinya main game online, kemudian kamu jadi nonton drama Korea berjam-jam, itu tidak baik bagi kesehatan. Kamu akan semakin teradiasi. Maka kamu harus mencari kegiatan yang lain yang positif. Sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang saya rasa tidak membosankan, malah akan semakin mengembangkan bakat kamu. Seringkali banyak orang menghabiskan waktu luang untuk hal yang tidak berguna dan jadinya menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu senggang juga bisa diisi dengan kegiatan yang produktif dan bahkan menyenangkan. Contohnya nih, hal negatif yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Yang pertama adalah bermain game online. Ini banyak nih orang tua yang komplain karena anaknya sangat kecanduan bermain game online. Biasanya ini anak-anak cowok. Ini yang biasanya game online yang dimainkan itu Mobile Legends ataupun PUBG Mobile atau game online lainnya. Yang kedua adalah menonton drama Korea atau YouTube atau film selama berjam-jam. Banyak orang tua yang komplain karena anak-anak mereka kecanduan menonton ini. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kami yang perempuan. Yang ketiga adalah mengeksplorasi Instagram semua orang. Jadi dia melihat semua postingan Instagram, baik dari tokoh-tokoh idolanya maupun dari seluruh teman-temannya. Dia melihat instastory-nya, kemudian apa saja yang diposting, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menonton TikTok selama berjam-jam. Dia melihat gerakan-gerakan yang ada di dalam TikTok tersebut, kemudian berbagai hal. Video-video yang ada di TikTok bisa ditonton selama berjam-jam. Ini juga tidak baik ya nak. Masih banyak hal lain yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Ini semua adalah contoh yang negatif, tidak baik untuk digunakan. Sesungguhnya, bermain game, menonton film, atau melihat Instagram, juga melihat TikTok, tidak masalah jika kamu juga bisa memanage waktu yang kamu miliki, bukan malah jadi kecanduan dengan semua hal itu. Akibatnya, orang tua jadi suka marah karena kamu susah untuk disuruh dan juga tugas-tugas kamu di rumah bisa terbengkalai. Lalu kemudian ada radiasi gadget. Kamu semakin lama melihat gadget akan semakin terradiasi. Kemudian jadi sering membantah orang tua karena merasa bahwa gamenya itu terlalu menarik atau filmnya terlalu menarik sehingga jadinya orang tua yang dibantah. Etika berbicara jadi berkurang karena yang saya tahu dari bermain game online itu banyak sekali kata-kata negatif yang dikeluarkan dan akan terbawa ke dunia nyata. Efek yang selanjutnya adalah kecanduan. Kamu bisa jadi kepikiran terus dengan game atau film sehingga jadinya terbawa mimpi ataupun jadi ingin terus menonton ataupun bermain game. Lalu selanjutnya juga tugas-tugas bisa terbengkalai, PR-PR kamu, tugas-tugas sekolah, dan lain sebagainya bisa terbengkalai gara-gara kamu lebih mengutamakan hal-hal yang negatif yang kamu lakukan ini. Banyak sekali kegiatan positif yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luang. Ini adalah beberapa contohnya. Misalnya, kamu bisa mengisi waktu luang kamu dengan membaca buku non-pelajaran atau melakukan literasi. Lalu bisa juga kamu memasak makanan sehat atau makanan yang kamu sukai. Bisa menanam tanaman, berolahraga,
bermain musik atau bernyanyi, menggambar atau menciptakan komik, dan masih sangat banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu lakukan. Oke anak-anak, sekian pelajaran bimbingan konseling kita pada hari ini. Pesan pada hari ini adalah kamu harus mengisi waktu luang kamu dengan hal-hal yang positif. Tinggalkan hal-hal negatif yang sudah pernah kamu lakukan sebelumnya. Jangan jadi kecanduan, jangan main game yang jadi mengantuk kamu, atau drama Korea itu yang malah mengantuk kamu. Tapi kamu bisa mengisi waktu luang kamu dengan banyak hal-hal positif untuk mengembangkan bakat. Selamat jumpa di pelajaran bimbingan konseling selanjutnya dan tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beraktivitas dan selamat belajar. Terima kasih.